Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Lalu, apa sih stimulus itu? Nah, stimulus itu sendiri merupakan apa saja yang diberikan guru kepada siswanya. Misalnya adalah data perkalian, alat peraga, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Guru sebagai fasilitator mengajarkan siswanya menggunakan cara atau metode yang baik dan menarik, sehingga siswa dapat menangkap stimulus yang diberikan. Contohnya adalah dengan media berwarna dan banyak bentuk. Selanjutnya, apakah itu respon? Respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Ketika guru sudah memberikan stimulus yang baik, maka siswa akan menunjukkan perkembangannya, seperti memahami materi-materi yang sudah diberikan. Seorang siswa dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, guru memberikan tugas merangkai kata menjadi kalimat. Maka guru harus memberikan stimulus, yaitu membantu siswa dengan cara yang menarik, dan siswa memberikan respon dengan belajar tekun, sehingga dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Selanjutnya adalah penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, respon pun akan tetap kuat. Misalnya, ketika siswa diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif. Bila tugas-tugas dikurangi, ini justru meningkatkan aktivitas belajarnya. Maka pengurangan tugas merupakan penguatan negatif. Selanjutnya adalah implementasi teori belajar behavioristik. Metode yang sering digunakan adalah ceramah atau direct teaching. Misalnya adalah guru menjelaskan bagaimana cara menggambar, bagaimana cara melukis menggunakan media-media yang telah disediakan. Kemudian, siswa akan mencontoh apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Di sini, siswa bagaikan kertas putih kosong yang siap digambar dan diwarnai. Guru sebagai fasilitator akan memberi stimulus, yaitu dengan mencontohkan bagaimana cara menggambar dan melukis yang benar. Siswa memberi respon dengan mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan oleh guru. Penjelasan selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Dalam teori ini, pelajar mengkonstruksi arti baik dalam bentuk teks, dialog, pengalaman fisis, ataupun bentuk lain. Yang mana dalam teori ini, pelajar adalah pihak yang aktif dalam pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip penting dalam teori konstruktivisme. Belajar adalah kegiatan aktif bagi pelajar, dan dalam teori ini lebih menekankan proses daripada hasilnya. Proses belajar di sini itu sangat penting, bagaimana siswa menjadi lebih aktif dan tidak pasif. Jadi pelajar di sini dicetak untuk menjadi pribadi yang kreatif dan tidak pasif dalam proses pembelajaran. Berikut adalah contoh-contoh dari kegiatan teori konstruktivisme.
Nah, dalam hal ini apa sih tugas guru? Tugas guru di sini adalah sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi aktivitas belajar dan pembelajaran siswa untuk aktif berpikir dalam mengumpulkan data dan menggapai tujuan mengkonstruksi sebuah pengetahuan atau konsep. Nah, dalam hal ini, guru juga berperan untuk mendorong siswa lebih aktif. Jadi, landasan pengetahuan awal yang sudah dimiliki akan membangun pengetahuannya sendiri dari fasilitas apa yang disiapkan oleh guru. Yang ketiga yaitu mengarahkan. Nah, dalam membangun konsep perlu adanya kolaborasi dengan siswa lainnya atau berdiskusi. Guru di sini berperan dalam mengarahkan aktivitas sampai terbangunnya suatu konsep atau kesimpulan belajar dari siswa. Seperti itu. Implementasi dari teori konstruktivisme ini contohnya adalah diskusi. Nah, dalam diskusi siswa saling berinteraksi, bertukar pendapat. Nah, dalam hal ini guru dapat berperan sebagai fasilitator, mendorong siswa untuk aktif dan juga mengarahkan pembicaraan siswa, mencermati pembicaraan siswa dalam memberi konsep-konsep untuk memahamkan siswa. Setelah kita mengetahui beberapa peranan guru dalam proses berdiskusi, untuk selanjutnya adalah teknis berdiskusi. Teknis berdiskusi yang pertama adalah pengetahuan awal siswa. Pastinya setiap siswa memiliki pengetahuan awal yang berbeda-beda. Jadi, dalam proses diskusi yang terdiri 2 sampai lebih siswa, ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal setiap siswa yang berbeda-beda tersebut, sehingga nanti akan disatukan menjadi didiskusikan antar sesama kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan guru. Penjelasan guru di sini sangat penting sekali karena yang pertama, guru pastinya dalam sebuah diskusi akan terjadi banyak kesalahpahaman atau ketidaksetujuan terhadap suatu pengetahuan alam atau suatu pendapat dari siswa yang lain. Di sini guru berfungsi untuk scaffolding, yakni mengarahkan setiap siswa. Maksudnya di sini adalah agar siswa tidak salah persepsi mengenai pembangunan konsep yang telah mereka diskusikan bersama. Seperti itu. Implikasi teori konstruktivisme yang pertama adalah apresepsi. Dalam tahap ini, siswa didorong untuk mengungkapkan pengetahuan awal tentang konsep yang akan dibahas. Di sini, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari dengan mengkaitkan terhadap konsep yang akan dibahas peserta didik. Kemudian, peserta didik atau siswa diberikan kesempatan untuk mengkomunikasi, mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep tersebut. Yang kedua adalah eksplorasi. Dalam tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki atau menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dengan cara berdiskusi kelompok atau melakukan diskusi kelompok. Dalam hal ini, karena setiap siswa memiliki pengetahuan awal yang berbeda, sehingga dari pengetahuan awal yang berbeda tersebut dapat dikumpulkan atau melakukan pengumpulan. Yang ketiga adalah diskusi dan penjelasan konsep. Dalam hal ini, siswa diberikan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya atau diskusinya tersebut. Di sini dilakukan penguatan oleh guru yang berfungsi yaitu melakukan fungsi scaffolding. Yang di sini mengarahkan peserta didik agar tidak terjadi salah persepsi. Yang keempat adalah pengembangan dan aplikasi. Dalam hal ini, guru menciptakan suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik atau siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik dalam kegiatan, melalui kegiatan, ataupun pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu. Selanjutnya adalah 5 unsur penting dalam lingkungan pembelajaran konstruktivisme. Adalah memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal peserta didik. Dalam hal ini, kegiatan belajar ditunjukkan untuk membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan baru dengan memanfaatkan pengetahuan awal yang dimilikinya.
Yang kedua adalah pengalaman belajar yang otentik dan bermakna. Dalam hal ini, segala kegiatan yang dilakukan di dalam pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga bermakna bagi siswa. Oleh karena itu, dalam melakukan pembelajaran, hendaklah siswa itu yang menyenangkan, menimbulkan minat, sikap, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah adanya lingkungan sosial yang kondusif. Dalam hal ini, siswa diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi secara produktif dengan sesama peserta didik ataupun melakukan diskusi dengan siswa yang lainnya ataupun dengan guru. Selain itu, siswa juga diberikan kesempatan untuk dapat bekerja, dapat berkomunikasi dengan konteks sosial dalam konteks sosial seperti masyarakat seperti itu. Yang keempat adalah adanya dorongan agar peserta didik atau siswa bisa mandiri. Dalam hal ini, peserta didik dilatih dan diberi kesempatan untuk melakukan refleksi dan mengatur kegiatan belajarnya. Yang kelima adalah adanya usaha untuk mengenalkan peserta didik atau siswa tentang dunia ilmiah seperti melakukan percobaan sederhana, seperti melakukan kayak praktikum di laboratorium sederhana seperti itu. Terima kasih.